Gimana mengatasi burnout tadi itu atau nggak punya motivasi dalam kerja? Apa sih yang harus kita lakukan? Tuh. Yang pertama, kenalilah motivasi aslimu lewat journaling reflektif. Berarti kayak ya journaling ya berarti kayak nulis notes diary mungkin maksudnya. Ya, kayak Aku gitu. punya jurnal. Aku jujur aku Iya. ada jurnal. Jadi aku bangun pagi, jurnalku, ya aku sih jujur aku jurnalku berdasarkan renungan harian gitu. Jadi buka renungan tapi ya sambil nulis renungan itu. Terus aku juga kayak hari ini aku akan bla 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 bla, aktivitasku aku mau ngapain gitu. Terus aku ada target jalan. Aku kan punya pedometer sekarang. Jadi aku suka lihat target jalan 10.000 langkah gitu kan. Target jalan hari ini 10.000 langkah gitu. Terus ya itu aja gitu, journaling seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau buat teman-teman gitu, apalagi yang berkaitan sama pekerjaan, ya journalingnya bisa juga kayak hari ini aku mau menyelesaikan laporan A atau aku mau biasanya sih kan pastinya akan ada deadline. Deadline, ya. Baiknya adalah ya sebagaimana yang juga sudah sering kita dapatkan juga nasihat ini, selesaikanlah sebelum deadline. Sebelum deadline gitu ya, walaupun realitanya ada yang H-1 deadline baru selesai atau bahkan H- berapa jam deadline baru selesai. Cuma sebenarnya pentingnya journaling ini juga sebenarnya kan juga buat menjadi pengingat kita, sama juga kalau di sini misalkan kalau kita ternyata sedang merasakan perasaan tertentu lah, mau lagi seneng atau lagi kesal, lagi apa tuh juga nggak ada salahnya di jurnal ditulis. Maksudnya kayak, misalnya kalau lagi seneng minggu lalu habis bisa menyelesaikan apa, itu menurut aku juga bisa memantik motivasi lagi di buat minggu selanjutnya gitu. Atau kalau misalkan pas dalam kondisi yang kurang baik, misalkan memang sebelumnya dia melakukan ada sesuatu lah yang dia menyesal atau apa, tapi bagusnya journaling adalah karena tadi dia sebagai kita menuangkan perasaan dan pengingat, jadi kayak minggu depan atau besok, lusa aku harus lebih baik ya, itu juga jadi ada awareness sehingga itu bisa memantik motivasi. Daripada kita ya cuma ya udahlah lewat aja tapi nggak kita tulis apa-apa. Jujur dulu aku rajin menulis, sekarang agak malas-malasan. Kalau aku Mbak makanya mantep lah masih konsisten journaling. Aku sekarang agak malas-malasan, nggak tahu. Justru jadi lagi rajin lagi. Oh gitu. Nah sebelumnya sempat terlupakan lah itu. Ada masanya, ada saatnya aku tuh pernah merasa lagi sangat low motivasi. Aku motivation, apalagi kemarin pas lagi stres-stresnya ngerjain tulisan disertasi itu sempet beneran motivasiku tuh rendah banget. Seperti kayak karena mungkin ngerasa aku nggak kelar-kelar, aku udah capek, udah stres, udah apa gitu-gitu. Udah di ujung tapi kok nggak selesai-selesai. Kemudian dengan tidak sengaja aku membaca. Aku dulu nyatet kalau nggak di notes HP, cat di HP kan biasa ada aplikasi notes itu. Atau dulu aku juga seneng nulisnya di buku kecil loh Mbak. Tulis pakai pulpen gitu. Gara-gara itu nggak sengaja aku beres-beres, terus aku baca aja lah itu. Padahal tuh jurnal mungkin tahun 2021, udah lama banget lah. Balik lagi kayak tapi jujur itu bisa memantik loh, kayak dulu aku tuh semangat ini loh. Itu kan. Walaupun ya memang api motivasi itu juga yang perlu kita jaga seberapa lama. Cuma mantiknya itu ya bisa dengan cara itu tadi, journaling. Kalaupun sekarang lagi nggak terlalu sering, bisa juga dengan membaca-baca jurnal kita yang dulu, catatan-catatan kecil kita yang dulu. Benar. Itu somehow tuh bisa tiba-tiba membangkitkan semangat. Betul, bagus banget nih. Ini jadi fungsi journaling itu juga bikin kita
bisa melihat ke belakang, apa sih yang dulu bikin kita semangat, kok dulu bisa, maksudnya kalau kita melihat ke belakang gitu, terus mungkin apa yang kita punya sekarang ini tuh adalah apa yang pernah kita doakan gitu loh, dan itu adalah sesuatu yang kalau kita tersadar, aku pernah berdoa loh untuk bisa menjadi aku yang sekarang, gitu. Itu bikin kita, oh ini bersyukur. Iya. Mulai dengan rasa bersyukur. Ada baiknya kita, karena kan juga ada yang bilang yang sudah berlalu ya berlalu. Tapi kalau dalam hal ini kita bicaranya melihat journaling ya, apalagi kalau kita dulu sempat rajin, biasanya pas kita lagi rendah-rendahnya ini motivasi, lihat itu tuh sebenarnya bisa bantu membangkitkan lagi. Jadi nggak ada salahnya juga sih buat kembali membaca catatan-catatan kita yang dulu.